Hidup di era Soeharto memang adalah suasana yang berbeda. Pada zaman itu konteksnya, geopolitiknya perang dingin. Dan Indonesia baru saja melakukan stabilisasi ekonomi, lalu kemudian militer berkuasa ada di mana-mana. Jadi kalau kita ribut sama negara, ributnya sama militer tuh, bukan sama polisi saat itu. Lalu kemudian juga tahanannya, wah mengerikan sekali. Nah, kita belum mengenal aspek HAM, lalu kemudian banyak sekali persoalan-persoalan bangsa dan militer memang sangat dominan. Pak Harto yang hari ini ramai diperbincangkan karena Soeharto baru saja diberikan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Ini adalah satu isu yang menarik dan baru saja kita baca press release dari DIP Indonesia, satu NGO yang melakukan kajian-kajian politik di Indonesia. Di situ kita bisa menyaksikan ada plus minus, ada percakapan positif, ada percakapan negatif. Dan pada masa dulu saya kuliah, seingat saya juga memang Soeharto ini sangat dominan, lalu tentara, tapi dilarang untuk masuk ke kampus. Kalau sudah terpaksa ya itu. Lalu kemudian kita saksikan, wah itu masuk dengan bawa popor senjata, mahasiswa dipukul, dan ributlah kita. Ya. Jadi mahasiswa akhirnya larinya ke kamar jenazah dan menyebarkan pamflet, kita pura-pura masuk ke kamar jenazah dan yang dibawa adalah jenazah. Dan karena nggak diperiksa mungkin tentaranya takut juga pada saat itu. Jadi kita melepaskan balon keluar menyampaikan pesan kepada masyarakat. Berita di media massa cukup ramai, tetapi jangan lupa teman kuliah kita juga saat itu adalah Mbak Titi Soeharto. Jadi anaknya Pak Harto kuliah bersama kita. Jadi kadang-kadang kita selalu melihat sesuatu yang ada di sekitar kita seperti itu. Teman-teman ada yang berteman, juga ada yang selalu berdemo. Dan ada juga yang melakukan dua-duanya. Jadi kita sering mengundang juga lawan-lawannya Pak Harto. Ada Jenderal Nasution dan kemudian juga ada Ali Sadikin dalam petisi 50. Bersama dengan teman-teman di anggota petisi 50. Yang dulu kalau melawan pemerintah itu, waduh. Mereka status perdatanya habis itu karena tidak bisa berbisnis, tidak bisa cari proyek, tidak bisa menikmati kehidupan. Berat sekali pada masa itu. Itulah sekelumit kehidupan pada masa itu. Tapi Pak Harto adalah orang yang cukup panjang baru bisa dianugerahi penghargaan. Padahal dulu pada waktu hidup, hanya pada saat tahun yang sama ketika Ibu Tien meninggal dunia, Pak Harto pun bisa memberikan penghargaan Ibu Tien sebagai pahlawan nasional. Gimana dong ceritanya? Jadi hari ini saya mengundang narasumber bicara tentang hukum. Karena di Indonesia banyak sekali peraturan-peraturan yang seringkali menggantung. Bahkan untuk mempercakapkan atau mengangkat pahlawannya saja ada ketentuan yang menggantung. Tapi baiklah kita bahas. Dan tamu kita kali ini adalah seorang ahli hukum. Setelah itu saya akan mengundang ahli sejarah. Saya akan mengundang ahli ekonomi untuk bicara tentang bagaimana pada masa Pak Harto saat itu. Dan layak atau tidaknya itu adalah urusan Anda. Bagaimana Anda menilai tentang Soeharto. Stay relevant. Nah, berbicara tentang gelar pahlawan nasional ini, saya telah kedatangan Prof. Dr. Hipnu Nugroho, sahabat saya, ahli hukum pidana. Ya. Terima kasih Prof. Hipnu. Sama-sama Prof. Dari Purwokerto ke Jakarta, iya. Ada kegiatan Jakarta, buru-buru balik lagi ke Purwokerto. Balik lagi. Wah, terima kasih ya. Prof. Hipnu, apa sih landasan hukumnya tentang pemberian gelar pahlawan pada Pak Harto ini? Dan mengapa ramai seperti ini? Iya, jadi landasan hukum pemberian gelar itu kan sekarang sudah ada Kementerian Dewan Gelar. Ya. Dewan Gelar itulah yang saya kira memberikan jelentreh, memberikan suatu parameter siapa saja yang menjadikan calon-calon pahlawan. Makanya kemarin kan ada 40-an Pak Prof. Ya. Dari puluhan itu akhirnya menjadi 10 yang layak untuk menjadikan gelar pahlawan. Ya. Nah, saya kira tentang Pak Harto ini tentang layak dan tidak debatable, betul. Debatable, ya. Debatable, betul. Tapi kalau dilihat dari pembangunan nggak ada perdebatan. Ya. Tapi kalau dilihat dari perilaku terkait dengan penanganan korupsi, debatable. Debatable. Terkait dengan penanganan HAM, debatable. Nah ini memang kalau kita melihat suatu sosok seorang pahlawan, tampaknya di Indonesia tidak ada yang sempurna. Dari sisi mana melihatnya? Kan itu kan. Kalau dari sisi pembangunan, no problem. Tapi kalau dari segi kaitannya penanganan tindak korupsi, tampaknya seperti itu. Nah, oleh karena itu memang tadi Prof. Renal melihat suatu kacamata tindakan itu ketika itu. Nah, pertanyaannya ketika itu pada waktu itu seperti apa? Inilah yang menjadikan problem. Kenapa pada waktu itu pemerintah semua boro-boro tentang MPR membuat TAP MPR. Ya.
apakah tidak berpikir sejauh ini yang dilakukan? Apakah seseorang itu jahat terus? Nah, akhirnya kan gitu kan. Lah, sekarang sadar, kemarin dicabut. Ini saya kira suatu bentuk langkah positif sebagai bentuk penghargaan. Walaupun ada catatan tadi. Makanya ini suatu pembenaran ke depan itu harus hati-hati untuk men-stick Pak orang. Karena namanya hukum itu paradigmanya bisa berubah, begitu Pak. Nah, kita pernah juga membaca ada Undang-Undang Nomor 20, Prof, tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Itu masih berlaku nggak? Ya masih berlaku, belum dicabut. Ini kan syaratnya untuk mendapat gelar pahlawan ada 3 nih. Satu adalah WNI yang telah meninggal, harus meninggal ya. Oke, berarti semasa hidup dia nggak tahu dong dia bakal jadi pahlawan atau tidak. Oke, yang kedua semasa hidup melakukan perjuangan luar biasa demi bangsa dan negara. Yang ketiga ini yang ramai ini. Tak pernah melakukan tindakan yang tercoreng nilai perjuangan. Seperti misalnya korupsi, pengkhianatan, pelanggaran HAM berat, dan sebagainya. Ini kan ramai di sini. Ini masih berlaku nggak ketentuannya? Masih berlaku. Masih berlaku. Karena itu sebagai paradigma umum. Paradigma umum. Karena seorang pahlawan itu keteladanan. Keteladanan dari segala aspek. Perilaku, kehidupan bangsa, kehidupan keluarga, dan sebagainya. Itu umum. Lah pertanyaannya kenapa sampai sekarang memberikan lain? Ini saya kira suatu pertimbangan politik tertentu. Bobotnya besar mana kayaknya kita melihatnya. Bobot besar pada pembangunan atau bobot besar pada pelanggaran. Ini ditimbang-timbang sehingga sampai pada kesempatan ini pemerintah loh. Kita lihat pemerintah loh, jangan perorangan Pak Prabowo. Pemerintah akhirnya mengakui semua. Kecuali konon ada satu partai yang tidak setuju tentang gelar pahlawan. Nah, saya kira itu suatu dinamika. Berarti kan kesimpulannya kan semua setuju. Nah, jadi ini berarti kita melihatnya bukan cuma historis, kita juga melihatnya aspek emosional dan juga ada masalah politis dalamnya. Saya melihatnya seperti itu. Karena kalau kita melihat paradigma aturan tadi Undang-Undang 20, kemudian apa itu sebagai pahlawan, kayaknya sulit sekali loh kita menentukan pahlawan seperti yang ideal. Seperti yang panutan dengan segala bidang yang ada. Saya ingin kembali ke situasi dulu ketika Pak Harto kemudian ramai dibicarakan sebagai orang yang menjalankan praktek KKN pada waktu itu ya. Bahkan kemudian muncul TAP MPR. Ya, tentang KKN dan sebagainya. Bahwa amanat dalam reformasi itu adalah anti KKN. Ya, walaupun sekarang kita menyaksikan, aduh ini semua partai politik ini KKN ini begitu ya. Semua saya kira hampir semuanya melakukan seperti itu. Nah, dan ini adalah suatu pengkhianatan terhadap reformasi sebetulnya. Tapi mari kita bicara dulu suasana karena kita adalah hidup di era itu. Ya, karena anak-anak sekarang kan tidak tahu keadaannya. Pada masa itu ekonomi begitu dikontrol, politik juga sangat terkontrol, partai politik hanya ada 2 ya. 2 ya pada saat itu ya. Nah, 2, Golkar dan non-Golkar istilahnya. Dan semuanya kemudian fusi, melebur kan. Sebelumnya ada 10, kemudian melebur begitu ya. Nah, walaupun non-Golkarnya ada 2 begitu ya, ada P3 dan satu lagi adalah PDI ya, kemudian menjadi PDI Perjuangan. Baik. Nah, pada masa itu kemudian Pak Harto itu kan juga ketika jatuh kemudian mengundurkan diri beliau ya, situasi politik tidak kondusif dan kemudian Indonesia ekonominya juga kolaps, terganggu sekali, lalu kemudian isu KKN merebak. Beliau jatuh karena isu KKN. Lalu ada TAP MPR. Beliau itu kan saat itu bagaimana keadaannya? Pada waktu itu kan sudah mulai orang minta diadili, adili Soeharto. Tapi loyalisnya kan banyak sekali pada saat itu. Kalau saya lewat Jalan Cendana itu pengawalan sangat ketat. Wibawanya Cendana itu kan kuat sekali ya dulu ya. Dan kemudian orang-orangnya juga masih ada di pemerintahan semua. Nah, kemudian dia menjadi apa? Menjadi tersangka ya saat itu kalau tidak salah. Beliau sudah jadi tersangka. Iya, kalau sudah terjadi kalau nggak salah itu atas. Karena waktu itu kan kita melihatnya kan Pak Harto ketika mau diperiksa, harus ada dokter istana. Dokter istana nggak dipercaya, dokter independen. Terus ada dokter mana lagi? Karena dalam konsep hukum itu pemeriksaan itu apakah sebagai terperiksa tersangka harus hadir. Dan beliau sudah sepuh saat itu. Sudah sepuh saat itu. Nah, ini yang jadi problem. Harusnya memang kalau ketika itu loh kita bicara ketika itu pemerintah gercep ya orang itu harus ada tindakan hukum. Harusnya. Contoh misalkan abolisi. Nah, seperti yang kemarin lagi abolisi. Oh itu keren. Terhadap Tom Lembong dan Hasto. Itu abolisi, itu tindakan pemerintah terhadap penghapusan suatu tindak pidana di tingkat pemeriksaan pendahuluan. Dan kalau sudah itu selesai, ini kan amnesti ya, kalau sudah diputuskan. Kalau sudah diputus amnesti. Nah, penyelesaian itu tampaknya dulu tidak pernah berpikir ke sana sehingga sampai pada beliau wafat. Jadi kalau tersangka artinya belum divonis dan tidak diketahui kesalahannya atau bagaimana? Belum. Baru ditersangkakan. Kan kasihan.
meninggal dalam keadaan tersangka. Itu suatu kasihan. Ini kan negeri kita banyak nih kasus kayak begini. Dulu peristiwa PKI juga banyak sekali orang ditahan sampai ke Pulau Buru, sampai ke beberapa tempat lah, ada Nusa Kambangan dan sebagainya. Dan juga banyak juga orang yang tidak diadili sampai kemudian dilepas tahun berapa, 77, 78 itu ya. Betul, sampai dilepas, tidak juga ada statusnya, tidak ada pengadilannya. Walaupun tokoh-tokohnya ada, sidang militer dan lain sebagainya, ya, Mahmilub saat itu kan, mahkamah militer luar biasa dan sebagainya. Tetapi sebagian orang tokoh politik kan tidak ada pengadilan juga, tapi mereka stigma sampai mati begitu. Nah itu, padahal kalau kita lihat apa itu abolisi, apa itu amnesti, dalam undang-undang abolisi amnesti adalah kejahatan-kejahatan yang menyangkut sengketa negara. Tentang pemerintahan. Lah itu sebetulnya yang dijadikan dasar ketika itu pemerintah ketika itu segera untuk melakukan suatu tindakan itu clear. Lah tampaknya tidak pernah terjadi sampai TAP MPR kemarin dicabut. Lah dicabutnya pun juga problematik. Apakah semudah itu mencabut gitu loh Pak. Ini problem sehingga teman-teman tokoh HAM, tokoh-tokoh yang kemarin menjadikan tanda petik pejuang-pejuang yang lain, wah ini nggak adil, ini tidak pas. Kok seenaknya sendiri memberikan, enak sendiri mencabut suatu ketentuan TAP MPR. Ini juga harus dihormati. Gitu. Jadi masyarakat juga heboh kali ini karena presidennya adalah mantan menantu. Nah, itu lagi ada hubungan lagi. Gitu. Tapi juga pemberian gelar-gelar, kebanyakan presiden juga kepada istrinya juga memberikan. Ada yang memberikan kepada istri, ada yang memberikan kepada kerabat, keluarga, begitu ya. Dan kita menjadi kontroversi hari ini. Jadi memang ramai sekali seperti itu. Tapi baiklah, soal hukuman tidak sampai ke sidang. Pada masa itu mungkin juga susah ya untuk dibawa ke pengadilan. Masyarakat ribut di mana-mana, marah, apalagi ekonomi kita hancur ya. Ekonomi hancur. Jadi KKN pada saat itu ditenggarai sebagai isu yang mengakibatkan ekonomi mengalami kemunduran, kehancuran, dan kita juga dikerjain sebetulnya ya sama Barat saat itu ya. Karena pada saat itu Indonesia diperintahkan untuk masuk ke Timor Leste. Kalau saya baca begitu ya, Barat melihat Timor Leste ini kan adalah komunis, jadi Indonesia masuk ke situ. Ya, belakangan kemudian prioritasnya Amerika ini Demokrat di sana, kelihatannya fokusnya adalah kepada human rights. Ya, sehingga kemudian dianggaplah kita pelanggar human rights begitu kan ya, karena dulu kita masuk dengan tentara, semua dengan tentara dan lain sebagainya. Zaman berubah, prioritas kita kan bergeser, kemudian menjadi berbicara ya, berbicara. Nah, kalau kita lihat seperti itu, ke depan ini berarti harus apa yang kita lakukan ini? Ini kan akan ramai terus kalau banyak sekali kejadian-kejadian tidak ada keputusan hukum yang tetap, lalu kemudian orang yang pernah menjadi kepala negara punya jasa sendiri, lalu kemudian dia juga punya kesalahan karena pemimpin kan tidak berada dalam ruang hampa. PR kita, Prof. Jadi memang suatu hukum itu harus selesai. Selesai, litis finiri opertet. Selesai. Artinya ketika kalau memang tidak selesai dihentikan. Diabolisikan, di SP3 dan sebagainya. Apalagi kalau hukum yang belum selesai kemarin tuh wamen ada 500 terpidana mati. Oh itu nggak selesai. Ini juga demikian juga. Oleh karena itu belajar dari tahun yang lalu terhadap Pak Harto yang pada waktu itu ketika sudah diperiksa, saya lupa apakah sudah tersangka atau belum. Kalau nggak salah sudah mau disidangkan itu, tapi tidak segera diselesaikan. Karena kenapa tidak selesai? Beliau tidak pernah hadir. Kenapa tidak hadir? Sakit. Karena prinsip hukum kehadiran seorang itu wajib sebagai bentuk. Kita berprasangka baik lah bahwa dia sakit lah, beliau sakit ya. Nah, ini yang terjadi. Lah, oleh karena itu itulah yang menjadikan pengalaman kita. Oleh karena seperti itu. Kalau seperti ini, Prof, lebih baik ke depan kita usul pada kementerian supaya tidak debatable, karena kita mencari pahlawan nasional juga sulit, karena dari sebuah aspek panutan. Lah, oleh karena itu perlu ada suatu pembidangan. Nah, bidang pembangunan, bidang agama, pahlawan bidang tenaga kerja, itu saya kira fokus dan jelas parameternya, gitu. Sehingga perdebatan-perdebatan yang terjadi tidak mungkin. Bidang pahlawan bidang militer. Pikiran saya itu pahlawan itu seperti Pangeran Diponegoro gitu ya. Terus kemudian Ibu kita Kartini, begitu Kartini sebagai pahlawan. Orang yang kita udah nggak kenal, sudah berabad-abad yang lalu. Tapi kalau masyarakat ini masih punya memori, masih punya memori, pernah hidup pada zamannya, dan kemudian banyak orang yang kemudian juga pernah tidak diuntungkan pada masa itu. Ini kan menjadi suatu hal yang ribut terus ini. Dan ditambah lagi tadi, kita seringkali punya kebiasaan hukum itu tidak diselesaikan. Kayak tadi ya, ada 500 terpidana mati, tapi tidak dieksekusi. Tidak dieksekusi, tidak diberi ampunan, tidak juga dikirim ke negaranya, begitu ya. Sekarang sudah mulai. Sudah mulai, satu Inggris, satu Australia, Filipina, sudah mulai. Jadi memang hukum itu harus selesai. Harus selesai. Oke. Jadi tadi diusulkan juga sebaiknya
gelar itu adalah spesifik pada bidangnya. Ya. Kalau pembangunan sendiri berarti dia punya jasa di bidang itu. Ya, atau sekaligus ya tokoh yang sudah lama sekali, yang sudah 100 tahun yang lalu barangkali ya berjasa dalam kemerdekaan kita, dalam era-era selanjutnya. Nah ini juga ada satu lagi yang menarik. Kalau anak sekolah itu nyanyinya, Prof, itu selalu adalah guru. Pahlawan tanpa tanda jasa. Sampai kapan guru itu bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan? Seperti kita ini guru ini. Kita nggak minta juga sih. Nggak minta juga untuk di Taman Makam Pahlawan. Gitu ya. Lah, gimana itu? Lah ini juga sulit. Sekarang pertanyaannya harus kita evaluasi. Taman Makam Pahlawan itu konon yang mendapat bintang jasa lah yang hanya berhak mendapatkan di Makam Pahlawan. Lah sekarang konsep pahlawan itu sebetulnya seperti apa? Lah ini saya kira di era sekarang mencoba kembali meredefinisi pahlawan. Sehingga Makam Pahlawan itu juga betul-betul makam pahlawan. Kan gitu loh. Tidak asal mendapatkan bintang di Makam Pahlawan. Itu kan indikatornya hendak ke sana itu. Bintang maha apa pahlawan. Tidak bisa. Ini saya kira ya masa hanya karena menduduki jabatan dan jabatan itu seringkali adalah bagi-bagi partai politik gitu ya. Kamu jadi menteri apa, kamu jadi apa. Semua lalu kemudian bintang. Semua dapat bintang yang pernah jadi menteri dianggapnya berjasa bagi negara begitu ya. Kita sampai bingung, yang menonton bingung ini bintangnya apa ini ya. Dan termasuk istri juga bisa mendapatkan begitu ya bintang. Lalu kemudian dapat dimakamkan. Itu satu kontroversi sendiri. Berarti kita harus benar-benar mendefinisikan ulang dan baiknya negara tidak sembarangan memberikan bintang. Karena itu konsekuensinya nanti ke Taman Makam Pahlawan. Betul ya? Begitu. Nah, sekarang ada sejumlah orang yang menerima bintang, kemudian sekarang kita lihat menjadi tersangka kasus korupsi. Sedangkan dalam pemberian gelar itu sudah jelas itu tidak boleh seperti itu. Tapi untuk di Taman Makam Pahlawan itu kan tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Berarti nanti kalau anak-anak sekolah ziarah ke Taman Makam Pahlawan, mereka bingung, ayah ini koruptor atau pahlawan? Disitulah perlu ada redefinisi kembali. Siapa sih pahlawan? Parameternya apa? Kontribusinya apa? Pada masa apa? Kan situasi politik yang harus jelas. Nah ini yang tidak jelas. Sehingga kayaknya suka-suka lah ini yang agak repot. Ini problemnya di situ ada unsur emosional dan tadi politis ya, bukan hanya historis atau apa yang dilakukan selama mereka menjalankan amanahnya. Betul. Prof, di sini kopinya enak. Ya, saya mengundang untuk ngopi juga di sini ya. Kita ngopi dulu. Prof mau kopi hitam atau kopi inspirasi? Kopi hitam. Kopi hitam 2, saya menemani ya. Baik Prof, kita bicara tentang pahlawan ini. Di masyarakat heboh, ramai sekali ya, karena yang salah satu yang mendapatkan ini adalah Pak Harto. Tapi juga ada nama lain, Marsinah. Ya, Marsinah adalah buruh yang juga mengenaskan sebetulnya ya. Saya tidak tega lah bercerita tentang kematiannya dan juga pada saat itu keterlibatan dari pihak-pihak tertentu yang tentu sangat menyayat hati kita ya. Tapi tentu kan ada kriteria. Apakah kalau orang mati pada saat itu kemudian menjadi berita besar, apakah otomatis bisa menjadi pahlawan? Ya, itu kritik kita juga. Karena tidak ada parameter yang jelas. Parameter inilah saya kira mudah-mudahan kita keliru ya. Ada suatu perimbangan. Kenapa Marsinah? Bagus memang perjuangannya luar biasa. Karena setelah itu menginspirasi gerakan buruh. Ya. Apakah itu bisa dipertahankan? Kalau memang itu bisa dipertahankan, oke-oke saja. Lah, parameter itulah yang kita inginkan kepada Dewan Gelar untuk memberikan suatu siapa yang akan menjadikan pahlawan. Karena jangan sampai anak cucu kita, loh ya pahlawannya kok gini, parameternya apa, rujukannya apa. Itu yang jelas. Dengan demikian sebagai pemberian pahlawan betul. Jangan hanya pejabat, masyarakat kecil juga. Kalau perlu kemarin yang menjadikan ketabrak. Brimob itu. Wah itu bisa juga jadi pahlawan. Pahlawan apa dalam rangka kehidupan keluarga? Karena membawa makanan kemudian ketabrak mobil Brimob. Lah ini apakah seperti itu? Wah itu kalau memang itu silahkan. Lah oleh karena itu kita sebagai masyarakat, apalagi sebagai dunia kampus melihat sesuatu ini bagus karena memberikan keteladanan. Memberikan suatu panutan, memberikan suatu gambaran, ini loh pahlawan ini pahlawan. Tapi ke depan itu harus suatu parameter sehingga tidak menjadikan suatu kontroversi. Kalau menjadikan kontroversi kita sulit dan waktu habis hanya untuk bicara kontroversi yang besar. Dan itu betul sebetulnya memang kan gitu. Ya. Wah, kopinya sudah datang ini. Makasih. Terima kasih, silakan Prof ya. Jadi memang harus ada kriteria-kriteria yang lebih tajam lagi. Tetapi kalau kita lihat sosok Pak Harto sendiri yang ramai, kita kembali ke Pak Harto ini ya.
menurut Prof. Hipnu layak atau tidak sih Pak Harto itu? Kalau kita melihat sebagai bentuk bapak pembangunan, layak. Layak. Terlepas dari permasalahan-permasalahan hukumnya. Contoh misalkan kaitannya dengan pembangunan. Luar biasa pembangunan, impres, bendungan, kadarkum. Kemudian yang menjadi menarik lagi pendidikan moral Pancasila. Dulu kan ada penataran P4. Itu saya kira suatu yang bagus, tapi implementasinya yang tidak. Lah, ini sekarang enggak. Tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatan sejumlah orang. Itu tidak sustainable. Kan gitu kan. Itu yang dengan petani dekat, humble, senyumnya khas, enak zamanku toh. Lah, ini kan kita lihat seperti itu. Kadang-kadang juga kita hidup zaman itu enak juga ya, serba murah. Pada zaman itu loh ya, zaman itu loh ya. Kita zaman ya. itu loh. Wah, pas juga ya. Salahnya cuma bukan salah ya. Kekeliruannya itu jabatannya terlalu panjang. Coba kalau waktu itu 2 kali, 3 kali tidak akan suatu permasalahan kemarin itu. Ya, ada juga persoalan karena banyak sekali tokoh-tokoh juga yang disebut oleh masyarakat sebagai orang yang penjilat begitu ya. Itu. Muncullah seperti itu. Pada waktu itu ada seorang menteri ditugaskan untuk lihat ke lapangan, ya, dengarkan masyarakat, masih mau nggak beliau itu dengan saya ingat tuh dulu Pak Harto pernah bilang begitu. Saya tidak tahu apakah itu benar ucapan yang ditujukan untuk memberi signal begitu ya bahwa beliau itu masih ingin meneruskan atau tidak. Tetapi pada saat itu tokohnya adalah Harmoko, anak kesayangannya Pak Harto. Menurut petunjuk Bapak Presiden. Kemudian beliau ini kan mantan wartawan, turun ke lapangan. Tapi dengan gagahnya segera kembali. Rakyat pada saat itu pusing juga melihatnya. Segera kembali. Dan kemudian laporannya adalah kami mendengarkan bahwa masyarakat masih menginginkan Bapak untuk kembali menjadi presiden. Nah akhirnya kita tidak punya penggantinya saat itu. Ya. Jadi beliau terus menjadi presiden sampai ternyata hanya beberapa waktu kemudian rakyatnya marah karena situasi ekonomi memburuk. Ya, situasi ekonomi memburuk ini memang jadi pemimpin ini harus bijak juga. Jadi harus bisa melihat timing ya. Karena jatuhlah, turunlah, berhentilah pada saat sedang baik keadaan gitu ya. Jangan jatuh pada saat situasi buruk tidak terkendali. Karena sekarang ini banyak sekali orang yang mau dan berminat, berambisi untuk jadi pejabat dan sebagainya, tetapi tidak sadar bahwa tidak mempunyai kapabilitas yang mumpuni di sana. Baiklah, ada ganjalan hukum yang juga dibicarakan masyarakat. Ya, tadi sudah kita singgung sedikit, yaitu TAP MPR nomor 11 tahun 98. Ya, ini kan ramai 98 itu kan ketika Pak Harto jatuh, munduran diri, kemudian setelah itu masyarakat bergerak, reformasi, dan kemudian diperkuat TAP MPR tahun 2003 tentang pemerintahan yang bersih dari KKN. Tadi sudah kita singgung ya, bahkan jadi landasan untuk gugurkan gelar Bapak Pembangunan pada saat itu. Ada yang mengatakan bahwa TAP MPR itu sudah dicabut. Ya, secara formal ya, tapi secara material sebetulnya tidak semudah itu. Karena itu yang jadi problem. Formal material, apa bedanya? Formal material, formal itu lembaga yang mencabut. Tapi secara material, kondisi keadaan kan belum terjadi. Bagaimana mencabutnya itu? Kan dengan rapat semua anggota MPR, semua anggota DPR. Ini loh sekarang dicabut materialnya. Formilnya sudah lah. Ini yang terjadi perdebatan. Harusnya namanya suatu pencabutan itu formal dan material. Material artinya melihat pandangan para tokoh-tokoh anggota DPR, anggota MPR dan sebagainya. Bagaimana pendapat ini? Kan itu. Walaupun kemarin memang informasinya ada satu partai yang tidak setuju. Ya, dan partai besar kan? Iya, tapi partai kan besar, bukan pahlawan. Tapi TAP MPR ketika itu loh, Prof. Ini yang tidak menjadikan suatu transparansi di dalam suatu menggugurkan. Nah ini memang suatu hal tampaknya memang dalam kerangka itu mau ada ngegulkan salah satu Pak Harto. Gitu. Oke kita setuju, tapi coba caranya itu memberikan suatu pendidikan yang baik di dalam suatu pencabutan TAP MPR, kan itu, memberikan kebersamaan kepada masyarakat, gitu. Sehingga tidak, udahlah ini keinginan pemerintah, ya harus kita hargai, ya kan. Sekarang seolah-olah seperti itu jadinya. Kan. Ya. Apakah pemberian gelar seperti ini bisa dianggap semacam rehabilitasi moral yang berimplikasi hukum dan politik? Enggak juga. Enggak ada implikasinya? Enggak juga, karena itu kan suatu penghargaan. Justru kalau seseorang mendapatkan suatu penghargaan sebagai pahlawan, itu sebagai tokoh sentral, tokoh integritas. Integritas antara ucapan dan tindakan pelaksanaan sama. Jangan sampai tindakan pelaksanaannya berbeda. Ini kan seperti itu. Kemudian tokoh panutan, tokoh yang memberikan layan seluruh masyarakat. Nah, ini yang saya kira menjadikan suatu pandangan tersendiri. Oleh karena itu kalau kita lihat Pak Harto ketika itu, ya dalam pembangunan iya, tapi dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang terkait HAM, yang kemudian mungkin keluarnya TAP itu emosional juga. Kenapa sampai menyebut orang?
Kenapa sampai menyebut KKN? Padahal kalau kita lihat korupsi, kolusi, nepotisme, yang paling fatal itu Prof adalah kolusi sebagai bentuk keluarga, patembayan. Itu yang berat. Kalau itu bisa diputus, karena orang kita itu rekan, keluarga, keponakan. Nah ini yang terjadi. Sehingga korupsinya masuk. Jadi kolusinya itu yang sebetulnya sebagai warga Indonesia itu permasalahan di situ itu. Dan ini menjadikan republik ini rasa kerajaan. Nah, itu yang terjadi. Ya, seperti dinasti yang diteruskan kekuasaan itu kepada anak. Saya pernah mengundang Kodari di sini ketika melakukan polling, dia mengatakan kalau seorang tokoh di masyarakat itu berhasil memimpin pemerintahan, apakah di daerah atau di kota atau di mana saja, itu masyarakat ingin memberikan hadiah katanya. Anaknya pun atau pasangannya pun akan dihadiahi sebagai penerusnya begitu, dan dilegitimasi oleh publik katanya begitu. Kita nggak tahu lah, ini masalah politik ya, di luar keahlian kita. Nah kalau kita lihat ini seperti ini, kan kita juga lihat ke belakang. Dulu Bung Karno tahun 1960-an membangun Gelora Bung Karno, tapi kan namanya kemudian dicabut tahun 1966 karena Bung Karno ini kemudian menjadi tahanan politik ya. Juga tidak diadili kan Bung Karno ini kan, tidak diadili, diisolasi ya, di Wisma Yaso dan sebagainya. Beliau bahkan sampai sakit dan kemudian akhirnya dikenang tahun 70 meninggal. Baru 16 tahun kemudian dia direhabilitasi, dijadikan pahlawan oleh Pak Harto. Walaupun kemudian ada yang mengatakan, ada kontroversi juga kan ketika itu. Wah ini karena Pak Harto ingin terpilih kembali tahun 1987, katanya seperti itu. Tapi yang menarik adalah nama Gelora Bung Karno sendiri, GBK itu kan baru hidup lagi setelah 98 begitu. Kembali lagi seperti itu. Masih siapkah bangsa kita memaafkan para pemimpinnya sebetulnya? Sepertinya belum ya. Masyarakat belum, bangsa ya. Terbukti sampai sekarang pun terjadi teman-teman yang lain udah bisa dan sebagainya. Tapi kalau kita sebagai masyarakat rakyat kecil, apalagi melihat kalau sudah lihat jasanya, kalau orang Jawa bilang sudah meninggal, sudah dusun, mikul dur mendem jeruk. Nah ini yang saya kira harus juga menjadikan suatu pandangan tersendiri. Angkat yang baik, kubur yang buruk. Itu, karena bagaimanapun juga beliau adalah pemimpin kita yang tidak terlepas dari suatu kesalahan. Tapi ketua MPR yang dulu, Pak Amin Rais, pernah mengatakan forgive but not forget katanya. Memaafkan boleh, tetapi jangan melupakan. Artinya persoalan hukumnya jalan terus katanya. Jadi akhirnya ya diingat-ingat juga kan begitu kan? Betul, makanya di sini ini pengalaman bagi pemerintah ke depan. Pemerintah ini masalah-masalah hukum yang terkait pimpinan harus cepat selesai. Apakah dimaafkan, apakah diteruskan, apakah dihentikan? Sudah sering banyak terjadi tokoh-tokoh itu. Kenapa tidak dilakukan? Bisakah pemberian penghargaan ini kita anggap sebagai pengakuan sebagai pahlawan ini kita anggap sebagai pengampunan moral? Bisa juga. Bisa seperti bisa itu juga, ya? Iya, bisa juga sebagai kemungkinan. Karena negara meyakini memberikan suatu gelar pahlawan sebagai bentuk pengampunan moral. Bisa juga. Jadi pengampunan sebagai politik, teori baru ini Prof. Teorinya pengampunan moral ini. Ini ada teori baru keluar nih, pengampunan moral. Kan pengampunan itu biasanya pengampunan pidana, pengampunan perbuatan, ini pengampunan moral. Saya kira bisa, karena bagaimanapun juga beliau adalah sudah berjasa, pemimpin kita. Tadi saya katakan, mikul dur mendem jeruk. Ya mudah-mudahan bisa diterima dengan catatan-catatan yang ada. Prof, kita ngopi dulu ya. Kita sangat menikmati diskusi ini karena ini ramai di masyarakat ya. Masyarakat membincangkannya, melihat dari berbagai hal. Sekali lagi pemberian gelar ini adalah ada aspek emosinya, walaupun ada historis yang paling penting. Dan tentu saja adalah jasa mereka selama mereka masih hidup dulu. Lalu kemudian ada aspek politis. Negeri kita ini kan sekarang sangat politis. Kalau zaman reformasi itu kan hukum di depan. Awal-awal kan hukum. Wah ini apa-apa hukum, bikin undang-undang terkait dengan hukum negara, tata negara itu juga kuat sekali begitu ya. Akhirnya menjadi obesitas hukum. Obesitas hukum. Ya, sekarang kan kejadian sebaliknya, politik yang di depan panglimanya. Ya, politik bisa mengatur hukum, bahkan sampai terjadi kemarin karena KPK. Ya, KPK tidak bisa terus muter aja di situ. Kemudian juga karena kejaksaan seperti ini akhirnya masuk keputusan politis, yaitu abolisi dan amnesti begitu ya. Presiden muncul seperti itu. Politik ini kuat sekali. Seberapa besar keputusan ini bersifat politis dan sampai kapan kita bisa terus melihat segala macam ini dari segi politis? Kan masyarakat akan bingung kalau seperti ini. Seperti tadi pergi ke Taman Makam Pahlawan tapi terlibat kasus korupsi. Kok tetap di Taman Makam Pahlawan dan sebagainya. Tidak membuat orang jadi efek jerah. Pakai baju orange pun masih bisa tertawa-tawa. Tapi sebaliknya juga bisa terjadi kan. Orang yang sebetulnya tidak melakukan korupsi tapi bisa dijadikan tersangka karena KPK tidak bisa SP3 kan begitu kan. Semacam itu. Sampai kapan sih negara ini mau dilanda kebingungan seperti ini Prof? Apa nggak ada solusi hukum? Semua kebijakan politik
lahirnya KPK pun juga kebijakan politik. KPK dibrodoli pun juga kebijakan politik. Ini yang saya kira menjadikan suatu tantangan. Tapi tampaknya Pak Prabowo sekarang sudah meletakkan hukum dalam penyelesaian suatu kasus. Ini yang bergembiranya ya. Bergembira di itu. Walaupun mudah-mudahan dalam tahun-tahun belakang sudah seperti itu. Jangan sampai kalau nanti menyangkut menterinya berubah lagi. Nah, ini karena sekarang dalam kaitannya dengan penegakan hukum luar biasa, Kejaksaan Agung luar biasa, kepolisian luar biasa, KPK dalam rangka untuk menata kewibawaan suatu lembaga, apalagi terkait dengan aset-aset yang luar biasa. Begitu dibuka ternyata kan hampir semua lini kena masalah hukum. Nah, ini saya kira suatu kebijakan yang fundamental. Ini nitip juga nih untuk Pak Prabowo, bukan hanya aset-aset seperti perkebunan saja, tetapi juga aset yang mangkrak ini. Ya, banyak sekali pasar, terminal, fasilitas-fasilitas publik yang dibiarkan mangkrak. Bikin jalanan satu jadi, sebelahnya nggak jadi. Gimana mau dipakai, kan mangkrak itu namanya begitu ya. Jalan hanya sebelah, satu tinggi, satu rendah. Ini banyak sekali kejadian di masyarakat. Jadi ini aset-aset seperti ini perlu dipikirkan untuk dijaga. Baik, Prof, terakhir ya. Menurut Prof, bagaimana generasi muda sebaiknya memandang Soeharto ya sebagai simbol pembangunan atau pelajaran tentang kekuasaan? Sebagai anak muda ke depan, sebagai menosok Pak Harto itu suatu tokoh yang saya kira tokoh yang serba bisa. Dalam militer oke, dalam pembangunan oke, dalam pertanian apalagi yang selalu pakai caping, itu suatu humble masyarakat, lumbung desa lumayan bisa. Tapi dalam hal terkait dengan politik harus ada suatu ketegasan. Belajar yang luar biasa, berapa periode itu batasan, karena sebagai evaluasi. Jangan sampai menabrak aturan, satu. Kedua, dalam suatu penegakan hukum demikian juga. Jangan tebang pilih, itu yang terjadi. Kalau dulu kan tebang pilih, begitu pada satu titik pada presidennya, semuanya tidak akan berani. Ini jadi problem. Oleh karena itu, penyelesaian hukum harus pasti, sehingga jangan sampai menimbulkan suatu permasalahan. Kasus 98, tokoh-tokoh yang hilang, dan semua harus selesai, apapun yang terjadi. Rekonsiliasi, Prof, harus dilakukan. Sehingga jangan sampai tahun ke tahun menambah beban. Adik-adik semua yang akan ini belum selesai dan sebagainya. Baik. Itu saya kira kuncinya. Prof Hipnu, kita sama-sama dibesarkan di era Orde Baru ya. Pak Harto itu begitu dominan pada masa kita, dan pada saat itu kan belum ada ketentuan presiden hanya boleh dijabat selama 2 periode gitu ya. Kalau Pak Jokowi pengen 3 periode misalnya begitu ya, itu ramai. Tapi pada saat itu orang bisa 5 periode, 6 periode, ya pada saat itu bisa terpilih kembali dan lain sebagainya. Bahkan parlemen saat itu pun juga lebih manageable, lebih terkontrol pada saat itu ya. Dan kita saat itu juga melihat militer berkuasa begitu kuat, stabilitas menjadi sangat penting sekali. Nah, apa kesan yang Pak Hipnu sendiri melihat tentang Soeharto pada masa itu? Masih mahasiswa waktu itu kita ya? Kesan saya Pak Harto itu kuat, karena memang pada waktu itu pertanyaannya kan otoriter. Otoriter. Ternyata konsep otoriter ini juga ada baiknya ketika dalam rangka untuk mempersatukan. Pada masa itu ya? Pada masa itu. Pada masa itu loh ya. Kita bicara pada masa itu. Mempersatukan semua kelompok-kelompok yang ada dalam rangka untuk membawa pertumbuhan ketika itu. Kemudian dalam hal pembangunan SDM luar biasa, kita dapat beasiswa. Oh, Super Semar. Super Semar, S1, S2, S3. Terus dari Kemendikbud juga ada BP3 ya? BP3, ada SD Impres. Itu luar biasa. Dan petani dikasih sapi ya? Petani, ada sapi, ada SD Impres, ada waduk-waduk yang demikian juga. Banyak sekali. Ini suatu luar biasa. Kemudian yang terkait dengan program pembangunan itu sustainable, Repelita 1, Repelita 2. Jadi orang-orang tidak bisa menabrak dengan rencana-rencana tadi. Lah, perencanaan itu saya kira suatu yang luar biasa. Garis-garis besar haluan negara ketika itu luar biasa sebagai patokan. Jadi jangan sampai pembangunan itu asal pimpinan ganti lagi, ganti selera. Lah, ini yang saya kira ada kesinambungan jangka panjang. Harus ada suatu perubahan kembali. Apakah yang dulu itu akan teruskan? Lah, itulah pada adik-adik tahu ternyata perencanaan pembangunan itu luar biasa. Seperti Prof tadi, pembangunan jalan satu daerah itu berarti nggak ada perencanaan, satu tinggi satu rendah, mangkrak lagi. Dan pengawasan masalah. Ya. Lah, ini jangan sampai dengan demikian ke depan dengan perencanaan yang itu pemerintah ke depan itu sustainable. Dan ada satu hal yang saya kira penting itu kita lihat, karena
amanat reformasi itu adalah menghapuskan korupsi dan kolusi. Iya. Tetapi kenyataannya setelah Pak Harto jatuh, ini korupsi-kolusi tidak selesai, malah makin gila di seluruh Indonesia bisa kita rasakan seperti itu. Betul, Ya. itu. Tidak mengherankan di belakang truk itu ada tulisan itu ya, penak zamanku dulu ya, semacam itu. Ya. Baik, tapi kan juga ada ekses-ekses tentunya seperti dulu Kedung Ombo. Jadi saya ingat juga dengan Three Gorges Dam di Cina itu ya, memindahkan 1,2 juta penduduk. Kalau Kedung Ombo itu juga berapa desa itu harus diinikan ya, dan tidak mudah untuk memindahkannya. Sehingga kemudian timbullah konflik-konflik dan sebagainya. Masalah HAM juga cukup masalah ya. Tapi sekarang juga masalah HAM juga masih terjadi sampai sekarang. Berarti PR bagi pemerintahan kita hari ini. Artinya apa yang diletakkan oleh Pak Harto itu dalam pembangunan tadi, Bapak pembangunan suatu luar biasa. Tinggal bagaimana melanjutkan sebagai negara agraris. Nah, ini yang jadi negara agraris loh. Swasembada pangan itu dilanjutkan. Ya, yang penting itu adalah kita melihat ini dengan kacamata jernih, melihat sesuai dengan zaman. Betul. Itu. Ya. Terima kasih Prof. Hipnu sudah meluangkan waktu mendiskusikan persoalan ini. Ini adalah minggu di mana kita membicarakan tentang Soeharto. Tentu saja percakapan kita belum selesai. Saya masih akan mengundang ahli sejarah. Kemudian juga saya akan mengundang ahli ekonomi ya, karena bicara tentang Soehartonomics dan juga apa sih sejarah Soeharto begitu, dari sisi sejarah apa yang bisa kita pelajari. Tentu ada banyak hal yang bisa kita lihat dari plus minus tentang mantan presiden yang diberikan gelar pahlawan. Dan tentu saja perdebatan ini kelihatannya masih akan terus berlangsung. Jadi saya ingatkan pada Anda bahwa kita belum selesai, percakapan ini masih saya akan mengundang tokoh-tokoh lainnya. Stay relevant.